ibadah. Kalau seandainya kita belajar fikih, maka orang itu tidak tahu belajar fikih, bagaimana? Apa resikonya ketika dia beribadah tapi tidak bersih? Tidak paham atas apa yang dikerjakan. Ada cerita kan? Ketika dia berumur 40 tahun, baru dia memasuki sebuah majlis atau tempat menuntut ilmu. Ketika dia masuk, baru tahu dia kalau selama ini dikerjakan dia sholat, puasa, apa-apa yang rukun Islam dikerjakan, rupanya itu banyak bersalah. Tahu kan? Kalau banyak bersalah, maka dia batal. Bayangkan umur 40 tahun, baru tahu sadar dari situ kalau selama ini sholatnya salah. Sholatnya salah. Siapa ya? Ketika kita tahu, sadar, kan gini kan? Kalau kita tahu atas kesalahan kita sadar, maka kita akan tahu lebih cepat untuk obatnya. Tetapi ketika orang nggak mau tahu, udah nggak tahu atau bodoh, nggak mau tahu, maka dia akan hidup seperti itu terus, nggak ada kemajuan, ya kan? Jadi ketika dia berilmu, mulai dari kesalahan dalam ibadahnya, dimulailah dia belajar fikih. Fikih apa? Fikih itu bagian, ya kan? Dalam ibadah. Baru kita pun ada tempat untuk belajar. Ada menurut ulama. Contohnya mazhab Syafi'i. Ini. Kedua, Hambali, Hanafi dan Maliki. Itu mazhab. Ada 4 mazhab. Pak, itu berkaitan tentang apa tentang mazhab itu? Ada yang tahu tentang mazhab itu? Ada yang tahu? Yang 2 kilo aja. Tempat pergi untuk kita tahu hukum-hukum berbuka. Contohnya, mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia ini paling banyak atau mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i dalam segala aspek sesuatu, segalanya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya apa? Kita kalau sholat subuh berkunut, sedangkan mazhab lain tidak. Kenapa mazhab lain tidak, baru mazhab Syafi'i berkunut? Apakah mazhab Syafi'i salah atau mereka yang salah karena mereka tidak lengkap dapat kunut kalau subuh? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu?